Bab 457. Ayah angkat keluar. Tuan Teddy sangat bersemangat. Datang ke Anhemia. Di pintu keluar tol, Lucky dan yang lain menerima berita. Dan langsung menyambut mereka. Tuan Fauzi. Tuan Teddy. Akhir-akhir ini, orang-orang dari South Mantis kita telah ditindas oleh mereka. Anhemia menindas kita, tidak ada pendukung. Sekarang kalian sudah datang. Tinggal menunggu ajal mereka saja. Kata Lucky. Semua orang melebih-lebihkan masalah yang terjadi di Anhemia. Teddy marah. Fauzi juga sangat marah. Fauzi tampak tenang di permukaan. Seperti rubah tua. Tapi dia sebenarnya anak muda yang suka foya-foya. Dia arogan dan semena-mena. Tidak peduli dengan siapapun. Hanya saja dia dikekang oleh Prabu. Jadi tidak berani melepaskannya. Kali ini di Anhemia sudah berbeda. Tidak ada yang mengekangnya. Dia ingin melepaskan sifat aslinya. Tidak menganggap South Mantis. Cari mati. Fauzi berkata dengan marah. Tuan Fauzi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Teddy bertanya. Bukankah keluarga Garrett maju untuk mendukung Jordan Group? Baiklah. Kita pergi ke keluarga Garrett. Cahaya dingin melintas di mata Fauzi. Di villa keluarga Garrett. Semua orang keluarga Garrett sedang makan malam. Baru-baru ini, perkembangan keluarga Garrett terlalu cepat dan asetnya telah melebihi 100 triliun. Meskipun mereka perwakilan Nathan, mereka cukup bersemangat. Bang, tiba-tiba terdengar ledakan keras. Pintu ruang makan ditendang. Sekelompok orang masuk dengan menggebu-gebu. Burhan Garrett mengenali beberapa dari mereka. Teddy dan Sylvester. Hanya saja Teddy hari ini hanya menjadi pendamping. Mereka berdiri di kedua sisi. Terakhir seorang pemuda masuk. Pemuda itu terlihat lembut. Tetapi 3 orang di belakangnya sangat menakutkan. Setinggi 2 meter. Berdiri seperti bukit. Pulput kurus seperti kayu bakar. Kulit membungkus tulang. Tulangnya terlihat jelas. Wajahnya pucat pasi. Arahat berkepala botak dan wajahnya garang. Momentum ketiga orang ini menyapu penonton. Membuat semua orang tidak bisa bernafas. Burhan Garrett sudah lama tahu bahwa Teddy tidak akan menyerah. Kali ini datang pasti lebih menyulitkan. Burhan Garrett, aku perkenalkan. Ini Fauzi Jayabaya. Putra angkat Empu Prabu Jayabaya. Tuan Teddy tersenyum. Empu Jayabaya. Mendengar ini, mata Burhan Garrett hampir mencuat keluar. Bukankah orang legendaris yang menguasai seluruh South Mantis? Empu Prabu, bos nomor 1 di South Mantis. Bahkan bos besar seperti Tuan Teddy harus memberinya jalan. Bukankah Empu sudah pensiun 30 tahun lalu? Burhan Garrett bertanya. Fauzi berkata sambil tertawa. Berkat Jordan Group, ayah angkat akhirnya keluar lagi. Apa? Empu keluar lagi? Burhan Garrett sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Ya, ayah angkat mengatakan bahwa Jordan Group tidak akan ada lagi. Mengatakan itu, Fauzi datang ke meja makan dan duduk. Dia tersenyum dan berkata, makanannya sepertinya enak. Beri aku piring dan sendok. Mendominasi dan arogan. Jeffrey Garrett, cucu dari keluarga Garrett, mencibir, cepat berdiri. Kamu pikir kamu siapa? Berani kurang ajar di tempat keluarga Garrett. Sudah bosan hidup. Akhir-akhir ini keluarga Garrett telah berkembang sangat baik. Mereka bisa mengendalikan semua dengan satu tangan di Anhemia. Jadi mereka tidak memedulikan siapapun. Apalagi memprovokasi keluarga Garrett seperti ini. Burhan Garrett ingin mengingatkan tapi sudah terlambat. Bagaimana cucunya tahu apa itu Empu? Fauzi tidak berbicara. Hanya menatap Jeffrey. Kenapa? Mau memukulku? Jeffrey berkata dengan marah. Bang. Saat berikutnya, Arahat menyerang. Meninju kepala Jeffrey. Bab 458. Pura-pura bodoh. Buk. Jeffrey terbang lebih dari 10 meter dan tersungkur di tanah. Darah menetes dari mata, hidung, mulut, dan telinganya. Mati. Mati, tidak bisa hidup lagi. Dengan satu pukulan, Arahat memukulnya hingga semua organ tubuhnya berdarah. Hening. Seluruh tempat itu hening. Siapa kalian? Beraninya membunuh anakku? Cari mati. Ayah Jeffrey. Jauzan Garrett mengamuk. Hal semacam ini sama sekali tidak diperbolehkan terjadi di tempat keluarga Garrett. Jauzan dan Salsa maju bersama. Duar. Kingko menendang kepala Jauzan.
Semua orang tercengang. Tulput itu melesat seperti listrik, menumbangkan salsa dengan satu pukulan. Semua orang di keluarga Gareth tercengang. Tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Laki dan lainnya yang mengikuti Fauzi juga dikejutkan oleh pemandangan kejam itu. Mereka berusaha menahan agar tidak muntah. Para anak muda ini mengerti mengapa Empu Prabu dapat menguasai seluruh South Mantis. Terlalu kejam. Ini sangat memilukan. Salsa mengerang kesakitan. Menjerit kesakitan selama beberapa menit. Itu adalah 3 jenderal di bawah komando Empu Tulput. Kingko, Arahat. Semuanya. Jangan bergerak. Burhan Gareth mengenalinya dan mulai berkeringat dingin. Apa sekarang kalian sudah mengerti? Fauzi bertanya sambil tertawa. Ish. Seluruh ruangan langsung menjadi sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani bertanya. Karena ini adalah sekelompok orang yang membunuh tanpa berkedip. Memprovokasi mereka berarti mati. Mana piring dan sendoknya? Fauzi bertanya. Segera siapkan. Burhan Gareth mendesak. Segera. Peralatan makan sudah disiapkan. Fauzi makan. Ditonton semua orang yang hadir. Semua orang bergidik. Ayo makan. Kenapa diam saja? Melihat aku makan. Fauzi mencibir. Burhan Gareth memaksakan diri tersenyum. Kami sudah kenyang. Jadi, tidak makan lagi. Tuan Fauzi silakan menikmati. Fauzi mengangkat kepalanya dan melirik semua orang. Setiap kali melihat seorang wanita, tatapannya akan berhenti. Aku sangat bosan makan sendirian. Kalian semua kemari menemaniku. Fauzi memandang para wanita dari keluarga Gareth dan berkata, Tuan Teddy dan Sylvester tahu bahwa Fauzi adalah seorang yang sangat mesum. Dan seleranya macam-macam. Dia menyukai segalanya. Mulai dari gadis remaja hingga wanita menawan berusia 30-an dan 40-an. Para wanita dan menantu perempuan dari keluarga Gareth semuanya cantik. Sesuai dengan selera Fauzi. Ah, Tuan Fauzi ingin kami menemanimu. Burhan Gareth gemetaran. Wajah Fauzi tiba-tiba berubah. Pergi. Apa aku butuh ditemani pria? Kamu benar-benar bodoh atau pura-pura? Bodoh. Semua orang di keluarga Gareth saling memandang. Fauzi mengatakannya dengan belak-belakan. Jika tidak ingin ditemani oleh pria, maka cuma butuh wanita. Seketika, para wanita dari keluarga Gareth gemetar ketakutan. Mereka semua mengerti makna Fauzi tidak sesederhana menemani makan. Juga untuk menemaninya tidur. Salim Gareth segera berkata, ternyata Tuan Fauzi menyukai wanita cantik. Aku akan segera menyiapkan untuk Anda. Model atau artis, apapun yang Anda inginkan. Tidak banyak hal lain di Anhemia, tetapi untuk wanita cantik sangatlah banyak. Paul Gareth juga menimpali, ya, selama Tuan Fauzi suka, kita bisa mendapatkan wanita apa saja. Bersambung.